Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi di video 7 ini, kita akan membuat fungsi peminjaman dan pengembalian buku. Pada video part 1 kemarin, kita sudah merevisi pengelolaan data buku, di mana untuk pengelolaan data buku kemarin yang pernah kita buat, itu tidak menampilkan jumlah buku. Kemarin kita sudah merevisi, untuk tambah dan ubahnya itu ada fungsi atau ada field untuk menampilkan jumlah bukunya, termasuk di listnya juga. Nah, pada video part 2 ini, kita akan berfokus untuk menampilkan list peminjaman buku. Kita langsung saja ke database-nya, ke SQL York. Nah, di tabel peminjaman, di sini kita kan belum memiliki data peminjaman. Nah, untuk uji coba mungkin kita bisa langsung tembak saja. Untuk ID peminjamannya misalnya 1, ID membernya 1, ID usernya 1, ID buku 1, tanggal pinjam 2020, mungkin tanggal pinjamnya tanggal hari ini. Oke, buku belum dikembalikan, status pinjamnya berarti pinjam. Oke, kita refresh. Ini hanya sekedar contoh saja. Langkah pertama, kita membuat query terlebih dahulu untuk menampilkan list dari tabel peminjaman. Kita buat query-nya, yaitu kita new query editor. Nah, untuk query-nya berarti adalah select bintang from tabel peminjaman. Seperti ini query-nya, kita execute. Nah, ini sudah menampilkan dari tabel peminjaman. Nah, sekarang kita ingin menampilkan membernya siapa, usernya siapa, bukunya apa, berarti kita perlu join. Mungkin kita inisialkan tabel peminjaman adalah P. Di sini select-nya kita select satu-satu, yaitu P titik ID peminjaman, kemudian P titik ID member, P titik ID user, P titik ID buku, P titik tanggal pinjam, P titik tanggal kembali, P titik status pinjam. Nah, sekarang kita buat join-nya. Yang pertama kita joinkan ke ID member, ke tabel member. Tabel member kita inisialkan, tabel member adalah M. Join on M titik ID member sama dengan P titik ID member. Jadi kita menghubungkan ID member dari tabel member dengan ID member dari tabel peminjaman. Untuk data membernya kita ingin menampilkan semuanya, berarti kita sisipkan saja misal di sini M titik bintang. Nah, seperti ini. Jadi M titik bintang berarti kita menampilkan semua data dari tabel member. Kita execute. Kenapa kosong? Kita lihat untuk ID member. ID membernya adalah seperti ini ya. Ada kodenya seperti ini. Mungkin kita copy salah satu saja. Kita masukkan di tabel peminjaman. Nah, ID membernya. Oke. Kita execute lagi. Nah, ini untuk ID membernya. ID membernya sudah ada. Oke, karena di sini ada ID member dan juga ada ID member, kita pakai salah satu aja. Berarti kita yang ID member dari tabel peminjam ini kita hapus saja. Lalu di sini ada apa lagi? Ada ID user. Kita joinkan lagi ke tabel user. Kita inisialkan sebagai U on titik ID user sama dengan P titik ID user. Nah, di sini ID usernya kita ganti saja jadi U titik all atau U titik bintang. Kita coba join lagi ke tabel buku, yaitu B on B titik ID buku sama dengan P titik ID buku. Nah, untuk buku kita ganti B titik bintang. Kita execute. Nah, ini data-datanya nanti ya. Bagaimana jika usernya tidak kita ambil semua? Berarti kita hanya mengambil ID user dan U titik nama user. Bisa seperti ini untuk query-nya. Kita execute. Nah, jadi untuk usernya kita hanya get ID user dan nama user.
yang akan kita tampilkan adalah list yang statusnya masih pinjam. Berarti kita perlu where p.status pinjam sama dengan pinjam. Berarti nanti ketika statusnya masih pinjam, dia akan ditampilkan. Jika tidak, berarti dia tidak akan ditampilkan. Ini untuk query untuk menampilkan list peminjaman. Sekarang kita ke codingannya. Kita buat model, yaitu model peminjaman. Kita ke model, klik kanan, yaitu new file, peminjaman.php. Kita awali dengan sintaks PHP. Lalu kita buat kelas. Ini untuk kelasnya adalah peminjaman, extendnya adalah CI models. Untuk construct tidak kita pakai, lalu kita buat fungsi, yaitu public function list peminjaman. Kita pakai query biasa, return this db query result. Nah, kita kopikan query-nya di sini. Tadi query-nya kita copy, kita masukkan di sini pakai kutip ya. Kita shift ALTF biar rapi. Nah, ini untuk query-nya sudah kita masukkan di fungsi list peminjaman. Sekarang kita buat controller baru, yaitu controller peminjaman. Kita ke controller, kita buat new file, kita buat peminjaman.php. Kita awali juga dengan PHP, kemudian kita buat kelas. Nah, untuk nama kelasnya adalah peminjaman sesuai dengan nama filenya. Untuk another kelasnya adalah myController. Nah, untuk construct-nya seperti apa? Kita kopikan saja yang pernah kita buat, misal dari tabel buku. Nah, ini untuk construct-nya kita kopikan saja, pindah ke tabel peminjaman. Terus untuk define-nya juga kita bisa copy, kita tambahkan di sini. Untuk modelnya kita menggunakan model peminjaman. Kemudian kita buat indeksnya. Halaman indeks ini digunakan untuk menampilkan list peminjaman. Kita buat objek, yaitu data, di mana data itu menyimpan user login seperti biasa yang pernah kita buat di controller sebelumnya. Dan untuk user login itu adalah this user login. Kemudian selain user login, objek data menampung list data atau list peminjaman. Ini kita peroleh dari model peminjaman. Kita akses fungsi list peminjaman. Jadi kita akan mengakses query yang tadi sudah kita buat. Dan untuk hasilnya kita tampilkan di view-nya. Kita pakai this template. Load. Jadi kita mau layout menampilkan template-nya. Yang pertama adalah layout-nya, kemudian yang kedua adalah halamannya, yaitu peminjaman.vindex. Kemudian kita passingkan data. Nah, untuk layout kita sudah punya di folder template. Nah, sekarang kita membuat vindex di folder peminjaman. Kita ke view-nya. Di sini kita belum membuat vindex ya. Di folder peminjaman di sini belum ada. Kita buat folder baru, new folder. Foldernya namanya peminjaman. Kemudian di dalam folder peminjaman kita new file, yaitu vindex.php. Vindex itu berisi list, jadi mungkin kita bisa kopikan saja dari list buku, dari vindex-nya buku, kita kopikan saja, Ctrl A, copy, kemudian kita pastekan di vindex-nya. Ini untuk script-nya kita hapus. Untuk data buku,
kita ganti dengan data peminjaman. Data master berarti peminjaman list. Kemudian untuk tambahnya, hrefnya kita hapus saja. Kemudian untuk judul tabelnya kita ganti. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah ID peminjam, yang ketiga adalah member. Ini bukan ID peminjam tapi ID pinjam. Lalu adalah penerbit. Penerbit ini kita ganti dengan judul buku yang dipinjam. Lalu penulis kita ganti dengan tanggal pinjam. Kategori kita ganti dengan tanggal kembali. Lalu di sini kita ganti dengan status. Yang perlu kita perhatikan adalah for each-nya. Di sini for each-nya karena kita copy dari tabel buku, di sini adalah list data. Kita samakan di fungsi indeks kita, yaitu adalah list data juga. Jadi kita tidak perlu ubah. Kalau misalnya di sini adalah list peminjaman atau nama lain, nanti yang di for each-nya kita sesuaikan dengan array yang ada di objek data itu. Yang pertama adalah ID peminjaman. Nah, ini ID peminjaman itu kita bisa lihat dari execute query-nya. Yang tadi kita buat di SQL York. Yang pertama ada ID peminjaman, ID member, jadi kita harus sesuaikan dengan output yang ada di tabel ini. Nama member, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status pinjam. Nah, untuk button ininya kita hapus dulu. Jadi seperti ini untuk V-index dari tabel peminjaman. Sekarang kita akan menghubungkan halaman V-index ini ke aplikasi yang sudah kita buat. Jadi nanti untuk di aplikasinya ketika kita ngeklik peminjaman ini, dia akan langsung menampilkan list peminjaman. Jadi kita harus memberikan aksi di menu peminjaman buku ini. Berarti kita ke template, kemudian ke sidebar, kita cari peminjaman. Nah, ini peminjaman. Kita buat adalah tanda tanya seperti ini. Ini artinya PHP echo ya. Kita ingin mengecho base URL. Nah, base URL-nya itu apa? Kita akses controller-nya adalah peminjaman. Dan fungsinya adalah index. Ingat, karena ini adalah index, berarti kita tidak wajib untuk membuatnya. Jadi kita cukup peminjaman saja. Kita refresh. Sekarang kita coba klik peminjaman buku. Nah, di sini ada error MY controllers. Tidak pakai S. Oh, salah, bukan itu, tapi ini adalah kurang R. Oke, kita refresh. Masih error, sepertinya tidak pakai S. Oke, sekarang errornya ada di CI model. Nah, ini tidak pakai S. Kita refresh. Nah, ini untuk list peminjaman sudah tampil. Nah, ini masih list buku, kita bisa ganti, itu ada di V-index-nya. Nah, ini list, kita ganti dengan list peminjaman. Kita refresh lagi. Nah, sudah ya. Baik, begitu untuk fungsi list peminjaman yang telah kita buat. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk menambahkan peminjaman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.